Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Melatih diri untuk beribadah. Shalom saudaraku, malam ini saya menemani suami untuk main futsal bersama dengan beberapa pelayan mimbar. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, anak kaum muda hingga bapak-bapak. Ada kebahagiaan di wajah mereka bisa bermain bersama-sama dengan keluarga besar Sabda Hayat. Ya, mereka sedang melatih diri mereka untuk kesehatan. Ini akan dilakukan setiap minggu malam selesai ibadah raya malam. Saya melihat ada yang benar-benar punya skill untuk futsal, ada yang sedang, dan ada yang hanya menikmati kebersamaan ini sambil mengeluarkan keringat. Bapak gembala, jemaat, kaum muda, anak sekolah minggu bersatu bersama di lapangan futsal, menikmati olahraga dengan sukacita, tendang-tendang bola sambil tertawa, tetapi semua tetap berkeringat. Permainan tidak begitu penting. Yang penting adalah kebersamaan. Amin. Ya, sebuah kebersamaan yang menghasilkan tubuh yang sehat. Mengingatkan saya akan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 4 ayat 7b dan 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Pada ayat ini, Rasul Paulus sedang membandingkan pentingnya melatih jasmani kita dengan melatih rohani kita. Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa latihan jasmani itu tidak penting, tetapi ia mengingatkan bahwa ada latihan lain yang jauh lebih bermanfaat. Latihan jasmani, berolahraga, fitness, jogging, futsal, atau apapun itu bentuknya, sangat penting. Tetapi seperti yang Rasul Paulus katakan, sesungguhnya hanya terbatas gunanya untuk kesehatan kita di dalam dunia ini. Ada keseimbangan antara makanan yang kita makan setiap hari dan dikeluarkan melalui olahraga sehingga tubuh menjadi ideal dan tidak mudah sakit. Namun setelah kita meninggal dunia nanti, semua itu tidak memberi manfaat. Tetapi latihan rohani akan sangat berguna dalam segala hal. Dalam dunia ini, kita akan bisa tegar menghadapi berbagai masalah yang harus kita hadapi. Kita bisa menghindari berbagai jerat atau jebakan dari si jahat dalam berbagai bentuk. Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan tentu saja kita akan menghidupi janji-janji Tuhan, bukan saja dalam hidup di dalam dunia ini semata, tetapi juga untuk hidup yang akan datang. Kata latihan dipakai di sini untuk menjelaskan bahwa sebuah kebiasaan baik mulai diciptakan dari orang-orang yang baru memulai komitmennya untuk lari pagi. Biasanya akan terlebih dahulu membiasakan diri untuk mengalahkan keinginan untuk lebih berlama-lama berbaring, kemudian mulai melangkahkan kaki, dan itu perlu dilatih setiap hari. Dimulai dari mendisiplin diri untuk mengambil waktu berolahraga setiap hari atau 3 hari dalam seminggu. Kebiasaan-kebiasaan yang baik ini akan menjadi karakter
sehingga kalau tidak berolahraga rasanya ada yang kurang. Kita bisa bertanya kepada mereka yang tubuhnya sudah terprogram untuk melakukan latihan-latihan pada waktu-waktu tertentu. Mereka akan merasakan ada sesuatu yang kurang, tidak lengkap jika mereka harus melewatkan latihan ini sekali saja. Bahkan saat sakit, mereka pun ingat hari itu adalah hari untuk mereka berolahraga. Saudara, proses latihan rohani yang harus kita lakukan sama seperti halnya latihan jasmani. Kita harus membiasakan diri kita secara rutin, meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, berdoa, bersaat teduh, dan beribadah ke gereja. Ini kita harus lakukan secara rutin, mendisiplin diri. Karena itu, para imam di tengah-tengah keluarga harus melakukannya sejak anak-anak masih kecil, sehingga anak-anak juga dan seluruh isi keluarga terlatih dalam latihan rohani ini, sehingga baik anak-anak maupun seisi keluarga yang telah terbiasa disiplin dalam latihan rohani ini, di dalam hati mereka, pikiran mereka sudah menjadi karakter terprogram untuk ibadah, sehingga suatu kali kelak ketika anak-anak bertumbuh besar dan mulai berpisah dengan orang tua, sekolah atau kuliah di tempat lain, mereka sudah tahu mendisiplin diri dalam hal beribadah. Saudara, kita harus melatih diri kita dan seluruh isi keluarga kita sehingga terbiasa untuk memiliki waktu yang dekat dengan Tuhan, menghidupi firman Tuhan, mempercayakan jalan hidup kita setiap saat ke dalam tangan Tuhan melalui doa-doa dan saat teduh kita. Tuhan Yesus memberikan teladan yang sangat baik kepada kita dalam hal melatih dirinya dengan disiplin yang tinggi, seperti seorang yang sedang melatih diri secara jasmani. Markus 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lukas 21 ayat 37. Pada siang hari, Tuhan Yesus mengajar di bait Tuhan, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun, tentunya untuk berdoa. Di tengah-tengah kesibukannya melayani, Tuhan Yesus tidak terhanyut dengan popularitas karena begitu banyak orang-orang yang mengikuti dia, begitu banyak menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus tetap melatih dirinya untuk selalu berdoa di atas gunung atau di tempat yang sunyi di saat kebanyakan orang masih tidur. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus? Kadangkala kita terlalu lelah karena kesibukan sepanjang hari, sehingga kita tidak punya waktu untuk berdoa, untuk baca Alkitab, apalagi untuk melakukan family altar. Ataupun kalau berdoa, kita hanya berdoa untuk makan dan tidur sebentar saja dan mengisinya dengan list atau permintaan. Tuhan Yesus tahu tidak mudah bagi kita untuk memiliki disiplin diri untuk berdoa. Karena itu Tuhan Yesus berkata dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ayo saudara, kita tingkatkan porsi latihan rohani kita. Kalau hari ini biasa berdoa 5 menit, akan menjadi 10 menit dan seterusnya. Kalau biasanya saat teduh membaca beberapa ayat, tingkatkan menjadi 1 pasal atau seterusnya meningkat. Kalau tadinya suka bolong-bolong saat teduhnya, sekarang mulai ajak anak-anak dan seisi keluarga
untuk disiplin setiap hari melakukan family altar. Kalau dulu hanya datang beribadah sebagai jemaat biasa saja, ayo tingkatkan diri, mulai belajar melayani di dalam gereja. Firman Tuhan mengatakan semuanya itu tidak akan menjadi sia-sia karena latihan rohani kita ini berguna untuk hidup sekarang. Kita terus diberikan kekuatan, diberikan kemampuan menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan, dan berguna untuk hidup kita yang akan datang. Karena latihan rohani kita selama hidup di dalam dunia ini akan menentukan upah yang akan kita terima ketika kita menghadap Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali, bukan kami hanya mendisiplin diri untuk latihan-latihan jasmani, tetapi kami harus juga melatih, memaksa diri kami untuk melatih rohani kami, agar kami terus memiliki waktu-waktu yang indah bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya bahwa latihan rohani kami berguna dalam segala hal, karena mengandung janji bukan hanya untuk hidup di dalam dunia ini, tetapi juga untuk hidup yang akan datang. Mampukan kami, mampukan para imam di tengah-tengah keluarga, para bapak, untuk dapat membawa istri dan anak-anak melatih diri dalam hal rohani, khususnya di hari-hari yang terakhir ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan latihan rohani kami agar lebih lagi mendekat kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari latihlah kerohanian kita untuk mencapai disiplin rohani yang tinggi. Tuhan Yesus memberkati.